Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kembali pada malam ini kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama di ibadah tengah minggu ini. Puji Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dari beberapa hari ini saya belajar satu hal, bahwa manusia itu tidak suka dalam weaknesses. Kita tidak suka dalam penderitaan, kita tidak suka dalam pergumulan, kita tidak suka dalam masalah. Tapi Paulus katakan, aku bermegah dalam penderitaanku. Aku bermegah di dalam kesulitan, dalam pergumulanku, struggle yang aku alami. Kenapa kita bisa bermegah dalam pergumulan kita? Ternyata ketika kita mengalami pergumulan, di situ yang pertama kita melihat anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Dan yang kedua, di dalam kelemahan, di dalam pergumulan kita melihat power Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. 2 minggu lalu istri saya positif COVID, padahal kita sangat prokes selama 2 tahun kita sudah jaga, dan puji Tuhan kita tidak tertular COVID ini. Tetapi satu hari istri saya kecolongan, rupanya pembantu kami yang datang balik hari begitu. Nah, ada di dapur cuci piring, istri saya mau memasak sarapan, dia masuk ke dapur, dia nggak pakai masker. Dia bikin cuma sebentar, cuma bikin sarapan. Nah, nggak lama kemudian pembantunya sakit. 2 hari kemudian setelah pembantu nggak masuk, istri saya yang sakit. Dia demam, tenggorokannya sakit. Terus saya bilang, kamu kayaknya COVID. Dia bilang, nggak mungkin, saya prokes, saya jaga. Saya nggak berhenti pakai masker double. Saya pakai disinfektan, hand sanitizer, semua lengkap katanya. Kadang-kadang pakai face shield. Saya nggak mungkin kena COVID. Saya bilang, mari kita tes. Kebetulan ada temen kirim alat tes antigen itu. Nggak sengaja dia kirim. Saya coba tes. Ternyata saya negatif, istri saya positif. 2 stripnya. Aduh, kita sempat panik nih gimana, karena kita nggak ngarapin hal itu terjadi. Nah, seminggu kemudian saya masih negatif selama seminggu. Nah, tiba-tiba seminggu hari Rabu kemarin saya coba cek, saya tiba-tiba flu, saya tiba-tiba demam, dan saya cek saya positif. Istri saya panik karena dia sudah on the way negatif, saya sementara positif. Jadi kami saling merawat satu dengan yang lain. Kemarin saya merawat dia, sekarang dia merawat saya. Tapi saya belajar, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami COVID? Karena itu jawaban doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dalam berdoa. Karena jawaban doa mungkin bisa berupa masalah loh. Bisa berupa persoalan buat kita, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Seringkali Tuhan menjawab doa kita bukan tiba-tiba Tuhan kasih kita 3 miliar. Enggak, Tuhan kasih masalah. Tapi di balik masalah itu ada 3 miliar, saudara. Nah, kenapa saya bilang ini jawaban doa? Karena saya bulan depan mau ke Amerika. Nah, kami galau untuk ke Amerika ini karena kita tahu kan situasi COVID di Amerika sekarang lagi marak-maraknya, lagi heboh-hebohnya, lagi banyak yang tertular. Dan orang Amerika kan kita tahu cukup selebor ya. Nah, kita berpikir nih gimana nanti di pesawat ya. Bagaimana nanti kalau kita mau dari kota ke kota, kita mau ke Colorado, mau ke Orlando, mau kemana. Ini gimana di pesawat gitu ya. Kita udah mulai was-was. Istri saya bilang, gimana kita undur aja atau gimana. Tiket udah dibeli dan tiket promo. Dan rasanya sulit untuk diubah tanggal. Ini gimana, kita jadi galau mau batal atau gimana. Terus saya doa, Tuhan tolonglah kami, apa yang harus kami lakukan. Kalau kami ke Amerika ini gimana Tuhan? Sampai istri saya bilang, nanti kita bawa Avigan ya, kita bawa Acitromycin ya, kita bawa semua obat-obat COVID kita sediain di sana. Berarti saya bilang, lu ngarepin kena di Amerika dong, betul nggak saudara? Lu ngimanin kena, ya bis gimana? Kita kan mesti jaga-jaga. Nah, waktu itu akhirnya kami kena. Waktu istri saya kena, saya bilang gini, Tuhan istri saya udah kena nih, dia udah kebal nih. Saya ini gimana Tuhan? Saya ada komorbid Tuhan. Ini kalau saya kena di Amerika bakal repot semuanya. Nggak ada teman, nggak ada orang yang kita bisa minta tolong. Ini gimana mesti mandiri di Amerika. Tuhan tolong saya. Ini gimana?
Dan puji Tuhan saya kena Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi kami nanti Maret bulan depan berangkat ke Amerika dengan sukacita, dengan semangat. Karena kami mantan COVID. Haleluya. Para mantan COVID katakan haleluya saudara sekalian. Banyak ya rupanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Senang malam ini. Walaupun mungkin masih agak keringat dingin, agak lemes-lemes dikit ya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini saya mau sharing dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38 menulis demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38 menulis demikian dalam firman Tuhan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, kita belajar nama Yesus adalah Christ, adalah Kristus, the Anointed One, yang diurapi. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip hukum Tuhan berkata begini. When God call you to do something, He will equip you with anointing. Sekali lagi. When God call you to do something, He will equip you with anointing. Sorry agak-agak bahasa Inggris ya, karena bulan depan I mau ke sana ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan. Nah, saudara sekalian, waktu saya beberapa tahun lalu terakhir ke New York, kita pelayanan di New York, kita ketemu dengan seorang bapak. Bapak ini datang dalam ibadah itu dan kita cukup dekat sampai sekarang. Dia rupanya bekerja sebagai utusan Indonesia di PBB pada waktu itu. Dia diutus oleh Indonesia menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Waktu senggang dia berkata, Pak gimana mau jalan-jalan di PBB? Sorry, saya lebih memilih jalan-jalan di Fifth Avenue daripada di gedung PBB. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia dipanggil, diutus oleh pemerintah ke Amerika untuk mewakili Indonesia di PBB, pemerintah menyediakan semua fasilitas yang dia perlukan. Menyediakan sekolah buat anaknya, menyediakan rumah tempat tinggalnya, menyediakan kendaraannya. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan semua fasilitas yang dia perlukan. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan mengizinkan kita mati konyol, tapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam peperangan secara rohani. Amin. Kita ada dalam spiritual warfare. Kita ada dalam peperangan secara rohani. Teman saya kemarin kena COVID, dan dia berkata, Pak, ternyata yang beratnya itu pergumulan di pikiran. Ternyata pergumulan intimidasi dalam pikiran. Nah, saudara sekalian, kita ada dalam spiritual warfare. Kita dipanggil untuk masuk dalam pertempuran rohani. Apakah Tuhan biarkan Anda mati konyol dalam pertempuran rohani, kita dihajar habis-habisan oleh iblis? Tidak. Tuhan memberkati kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan, supaya kita bisa menang melawan iblis, supaya kita bisa merebut kemenangan yang gilang gemilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Apakah Tuhan membiarkan Anda sendiri dengan melayani dengan kekuatan Anda? Tidak. Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melayani dengan luar biasa. Nah, saudara sekalian, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, Dia pasti memperlengkapi kita dengan urapan. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi gembala seperti Pak Tim. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi pembicara, untuk jadi WL, untuk jadi singer. Tidak. Mungkin ada orang yang dipanggil untuk jadi pengusaha. Mungkin ada orang yang dipanggil untuk melayani di marketplace. Percayalah, Tuhan mengurapi setiap kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan. Dan tahun 2022 ini saya merasa tahun-tahun yang semakin berat buat kita. Nah, di tahun ini kita benar-benar butuh urapan Tuhan menyertai kita. Kita butuh urapan Tuhan memperlengkapi hidup setiap kita. Yesus diurapi. Diurapi oleh Tuhan dengan jelas sekali.
diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, kita mau bahas dulu, apa sih urapan itu? Anda sudah ngerti ya, when God call you to do something, He will equip you with anointing. Apapun yang Tuhan panggil Anda untuk melakukan. Mungkin Bram dipanggil dalam bisnis. Mungkin Pak Iting dipanggil dalam bisnis. Tuhan akan melengkapi. Tuhan akan mengurapi kita supaya kita berhasil, supaya kita jadi orang yang di atas rata-rata. Nah, Bapak Ibu saudara, urapan itu apa sih? Yang pertama, urapan itu adalah favor. Bisa ditampilkan? Sudah ada belum ya? Urapan itu adalah the favor. Urapan adalah favor. Kenapa saya katakan ini favor? Karena urapan ini adalah special blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Urapan adalah satu berkat yang spesial, satu berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita nggak pernah minta, kita nggak pernah usahakan, kita nggak upayakan. Tapi Tuhan tahu kita perlu, Tuhan tahu kita butuh urapan itu. Makanya Tuhan menyertai kita dengan urapan. Urapan itu adalah favor yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita mungkin tidak layak, kita mungkin tidak pantas, kita mungkin tidak pantas untuk not worthy to receive that, tidak pantas untuk menerima ini, tapi inilah favor Tuhan bagi setiap kita. Begitu baiknya Tuhan, begitu murah hatinya Tuhan, Dia tahu kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita butuh urapan, khususnya dalam pelayanan. Saudara sekalian, sesuatu yang rohani harus dikerjakan dengan rohani. Sesuatu yang jasmani bisa dikerjakan dengan jasmani. Nah, kalau kita bicara pelayanan, kita bicara sesuatu yang rohani. Kita nggak bisa melayani dengan kekuatan manusia, dengan kehebatan manusia, tapi kita melayani dengan urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi urapan adalah favor. Yang kedua, urapan adalah the power. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa yang supranatural. Ada tenaga, ada kekuatan, ada stamina, ada endurance, ada potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, saudara sekalian, kita hidup di zaman yang semakin sulit, tantangan semakin berat, pergumulan yang kita hadapi levelnya semakin tinggi. Tapi percaya, urapan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Urapan memberikan kita kesanggupan yang luar biasa. Urapan memberikan kita energi, stamina, endurance yang luar biasa. Percayalah, urapan akan memberikan ekstra energi, ekstra kekuatan kepada setiap kita. Semakin berat tekanan Anda, percaya urapan Allah akan semakin kuat dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, urapan adalah the presence, yaitu penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud badannya kecil, umur 15-16 tahun. Goliat itu raksasa, panglima perang, orang yang sudah terlatih dalam peperangan, seorang pahlawan. Gak mungkin secara jasmani, secara fisik, Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa yang buat Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada urapan Tuhan. Saudaraku, apapun raksasa di depan kita, apapun tantangan di depan kita, apapun masalah di depan kita, dengan urapan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita bisa mengalahkan, menaklukkan semua kesulitan, tantangan, Goliat dalam hidup setiap kita. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa tembus dalam hidup kita. Ada tantangan-tantangan yang kita nggak tahu solusi jalan keluarnya. Urapan akan membuat terobosan-terobosan terjadi. Ada the present, ada hadirat. Makanya saya salut dengan Tuhan ini, baik sekali. Kalau kita belajar, Yesus diberi nama Immanuel, yang artinya dalam bahasa Indonesia, Allah beserta dengan kita. Dalam bahasa Inggris bagus banget. God with us. God with us. Waktu saya baca tulisan God with us, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok nggak ada tensesnya? Biasanya kan ada God is fight for us gitu kan. God is good. Ini kok nggak ada. Kok God with us? Tuhan jelaskan kepada saya. God was with us. Dulu Tuhan beserta dengan kita. God is with us. Sekarang Tuhan beserta kita. God will with us. Nanti Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ada hadiratnya menyertai setiap kita.
Hadirat Tuhan yang membuat kita menang. Hadirat Tuhan yang membuat kita diberkati. Hadirat Tuhan yang membuat kita kuat. Hadirat Tuhan yang membuat kita sanggup. Hadirat Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap kita. Yang keempat, apakah itu urapan? Urapan adalah the skill, the ability, kemampuan, potensi, kekuatan, kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bezaleel ketika dia akan membangun bait suci, Tuhan memberikan keahlian kepada dia, karena membangun peralatan bait suci itu sangat detail dan detail sekali. Ada keahlian yang Tuhan berikan. Makanya percayalah kepada skill yang Tuhan berikan kepada kita, kepada ability, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kami memulai YouTube channel kami orang yang nggak ngerti apa-apa. Ternyata Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan skill kepada istri saya untuk bisa melakukan banyak hal sehingga YouTube channel saya bisa ada sampai hari ini. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti sebelumnya, nggak pernah belajar, nggak pernah punya pengetahuan itu. Tapi ada skill yang Roh Kudus berikan. Ada kemampuan yang Roh Kudus berikan. Itulah urapan. Saya punya teman, sekolahnya bodoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan orang pintar, dia bukan sarjana, dia bukan orang hebat, tapi dia memang suka mekanik. Tahu nggak Bapak Ibu, dia bisa desain mobil. Siapa yang pernah mengira orang biasa bisa desain mobil? Dan dia berkata, itu skill datangnya dari Roh Kudus. Saya punya teman, saudara, suaranya juga pas-pasan. Suaranya juga nggak bagus-bagus banget, nggak bisa main musik, saudara. Tapi Tuhan bisa berikan skill untuk dia menciptakan lagu. Nah, inilah yang namanya urapan. Dan kita butuh urapan itu. Nah, urapan itu the favor, the power, the present, and the skill, the ability. Tujuannya urapan itu diberikan untuk apa? For a special purpose. Karena ada tujuan Tuhan yang khusus buat setiap kita, karena ada panggilan Tuhan yang khusus buat setiap kita, maka Tuhan mengurapi kita. Jadi urapan itu bukan buat gagah-gagahan ya Bapak Ibu ya. Bukan buat orang yang diurapi Tuhan. Inilah Agus Sultan diurapi Tuhan. Timothy Abraham yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. No. Ini adalah kelengkapan yang Tuhan berikan kepada kita for a special purpose. Untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau kita bicara kehendak Tuhan, kita bicara biasanya orang suka bilang nih, apa kehendak Tuhan buat saya Pak Agus? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Kita selalu berpikir kehendak Tuhan itu doing something, melakukan ini, melakukan itu, yang nggak salah. Tapi kehendak Tuhan juga being. Kita menjadi kudus, kita menjadi dewasa dalam iman, itu being. Nah, Tuhan akan mengurapi kita for being and for doing the will of God. Percayalah, kita mampu, kita sanggup, kita bisa, karena ada apa? Urapan Tuhan. Orang bilang hidup kudus. Apa mungkin kita bisa hidup kudus di zaman yang edan ini? Apa kita bisa hidup kudus di zaman yang kotor, yang jahat, yang penuh dosa ini? Bisa. Kenapa? Karena ada kesanggupan ilahi. Karena ada skill, ada power, ada presence, ada urapan Tuhan yang menyertai hidup kita. Maka kita bisa hidup kudus. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud pun diurapi Tuhan. Daud diurapi 3 level. Yang pertama, dia diurapi oleh Nabi Samuel pada waktu dia berumur 15-16 tahun. Ini namanya prophetic anointing, urapan kenabian. Artinya apa? Urapan yang menunjukkan future, masa depannya Daud, bahwa nanti dia akan jadi raja. Kita butuh urapan yang menunjukkan kemana destiny hidup kita, kemana tujuan hidup kita. Kenapa? Karena ada banyak orang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dia nggak tahu mau kemana tujuan hidupnya. Nah, urapan kenabian ini menunjukkan bahwa Daud akan menjadi raja. Apakah dia langsung jadi raja? Enggak. Makanya anointing is not appointing. Diurapi bukan berarti langsung dia diangkat jadi raja, karena umurnya masih 15-16 tahun. Dia harus kembali kepada hidup dia yang normal, mengembalakan kambing domba, ditraining lagi oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan lagi, diproses oleh Tuhan sampai waktunya siap. Urapan yang kedua ketika Daud diminta menjadi raja atas Yehuda. Ini yang disebut dengan urapan imamat. Kita ini imam-imam Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Allah yang Maha Kudus. Dan kita butuh urapan itu. Nah, Yehuda artinya adalah pujian. Daud ada seorang yang suka memuji-muji Tuhan.
Makanya para pemain musik, para pemuji, urapan Tuhan akan luar biasa dalam hidupmu. Dan ketika urapan Allah turun atas hidupmu, ketika kau memuji-muji Tuhan, terobosan akan terjadi, breakthrough akan terjadi, mukjizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Yehuda yang menerima Daud menjadi raja dan mengurapi dia. Dan baru yang ketiga, yang terakhir, kemudian Daud diangkat diurapi menjadi raja atas Israel. Ini namanya urapan raja, urapan kepemimpinan. Nah, saudara-saudara sekalian, Daud diurapi, Yesus diurapi, dan saya percaya semua kita diurapi Tuhan di tahun 2022 ini. Nah, kita mau belajar apa sifat tujuannya urapan. Tentu saja urapan itu ada tujuannya. Yang pertama, saya mungkin nggak bahas semua. Yang pertama, urapan itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Baca Mazmur 20 ayat 7 menulis demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara sekalian, orang yang diurapi bukan berarti nggak punya masalah ya. Orang yang diurapi bukan berarti bebas dari persoalan, bebas dari pergumulan, enggak. Anda pelajari di Alkitab ketika Daud selesai diurapi oleh Samuel, waktu dia dipanggil untuk melayani Saul kerasukan setan. Apa yang terjadi? Daud bermain musik, Saul mengambil lembingnya, dia melemparkannya kepada Daud. Bayangkan, terancam jadi orang yang diurapi Tuhan. Setan paling nggak suka dengan orang yang diurapi. Setan paling benci dengan orang yang diurapi, dan he will attack. Dia akan menyerang orang-orang yang diurapi. Perhatikan, ketika Daud diurapi menjadi raja atas Israel ya, urapan yang ketiga tadi, Alkitab berkata 5 raja orang Filistin bergabung menjadi satu menyerang Daud. Jadi semakin tinggi urapan kita, semakin dalam urapan kita, semakin hebat urapan kita, tantangan kita semakin berat. Pergumulan kita semakin berat, serangan iblis semakin kuat, semakin hebat dalam hidup kita. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu masih mau diurapi nggak nih? Tantangannya semakin berat, tapi Tuhan bilang, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Haleluya! Ada kemenangan bagi setiap kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ada kemenangan bagi orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bukan cuma kemenangan, tapi Alkitab berkata kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang besar, kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Oleh apa? Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan selalu berbicara 5 hal. Yang pertama, tangan kanan Tuhan bicara kuasa Tuhan. Orang yang diurapi akan punya kuasa yang luar biasa. Tangan Tuhan selalu berbicara tentang provisi Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan orang yang diurapinya. Tangan Tuhan selalu berbicara yang ketiga, protection, perlindungan Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi orang yang diurapinya. Yang keempat, kalau kita bicara tangan Tuhan, kita bicara present, penyertaan Tuhan selalu ada pada orang yang diurapinya. Dan yang kelima, tangan Tuhan bicara tentang promosi Tuhan. Pasti ada promosi, pasti ada peningkatan, pasti ada increasing bagi orang yang diurapi Tuhan. Maka dari itu Pak Tim dan semua jemaat GBI City of Love dan semua saudara yang mengikuti ibadah Zoom ini, percayalah, ada power, ada presence, ada promotion, ada provisi, ada protection Tuhan bagi setiap kita ketika kita diurapi Tuhan. Karena ada tangan kanan Tuhan atas kita. Haleluya. Nyanyi huruf besar ya. Tangan kanannya, tangan kanan Tuhan ada atas kita. Tangan yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang menang ada pada setiap kita. Maka dari itu hari-hari ini Bapak Ibu, kita butuh urapan Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, urapan itu menghancurkan kuk. Yesaya 10 ayat 27 menulis begini. Pada waktu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam terjemahan The King James Version. King James Version itu terjemahan paling tua.
Yang pakai kata di, pakai kata do, itu King James Version. Dikatakan dalam terjemahan King James Version, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Dan dikatakan yoke, semua belenggu, semua ikatan akan hancur oleh karena urapan. Ada berapa banyak orang yang ada yoke di pundaknya, yang menekan di bahunya, yang mengikat dia. Mungkin itu ketakutan, mungkin itu paranoid, mungkin itu stres, mungkin itu depresi, mungkin itu kegagalan, apapun, mungkin itu trauma. Ada yoke, ada kuk yang menekan hidupnya. Mungkin itu dosa-dosa tertentu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menekan hidupnya, yang buat dia nggak bisa happy, buat dia nggak bisa senang, nggak bisa sukacita. Oleh urapan itu akan dihancurkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah ketemu dengan seorang yang memang secara fisik itu kelihatannya sepertinya bongkok. Sepertinya seperti bongkok dan bebannya sepertinya berat. Nah, waktu didoakan, puji Tuhan, dia bisa berdiri dengan tegak. Semua bongkoknya sembuh, dan mukanya yang tadinya sendu, yang tadinya gloomy, yang tadinya murung, itu berubah menjadi sukacita. Ada sukacita yang luar biasa. Makanya urapan ini juga berbicara tentang all of joy, tentang urapan sukacita. Banyak orang kan sekarang ditekan oleh kesedihan, ditekan oleh ketakutan. Ini Omicron, katanya ada the son of Omicron. Ada yang bisik sama saya, ada lagi Lambda. Saudara, kita akan ditekan di kuk-kuk ini. Nah, oleh urapan semua kuk ketakutan, kuk kekhawatiran, kuk kegagalan, itu kuk kutuk-kutuk itu akan lenyap, akan dihancurkan oleh urapan. Yang ketiga, yang mungkin kita pelajari, urapan itu membawa kesembuhan. Makanya dalam Yakobus dikatakan, kalau ada yang sakit, Alkitab bilang, panggil para penatua. Kadang-kadang gini, kita punya beban berat ya. Saking beratnya beban kita, mau doa sendiri udah nggak kuat. Air mata ini udah nggak ada lagi, udah habis. Karena udah saking habis menderitanya. Kita mau doa sendiri pun udah speechless, udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah, ketika kamu mungkin mengalami satu keadaan yang kamu udah nggak sanggup, nggak mampu lagi, panggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dan mengoles dengan minyak. Ini bicara tentang urapan dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia tak berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi bukan cuma dia disembuhkan, dosanya juga diampuni, dia akan diselamatkan, dia akan dibangunkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, urapan punya fungsi yang luar biasa. Urapan punya fungsi yang dahsyat. Saya bisa bagikan ada banyak hal bagi setiap kita. Tapi malam ini cukup 3 aja. Saya bagikan kepada kita apa hebatnya urapan itu dan mengapa kita butuh urapan itu. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bilang, Pak Agus, gimana caranya supaya urapan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menerima urapan yang semakin dahsyat, yang semakin hebat? Ngomong-ngomong, saya mau semakin diberkati urapan Tuhan luar biasa atas hidup kita. Tuhan mengurapi setiap kita. Tuhan mengurapi setiap kita. Nah, kita mau baca resep urapan. Ini yang penting. Kita baca deh di dalam Keluaran 30. Ayat yang ke-22 sampai 25. Yang menulis demikian. Sorry ya, saya harus sering minum nih. Keluaran 30, ayat 22 sampai 25 menulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Ini ketikanya salah. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Ya, yang dicampur dengan cermat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus menjadi urapan yang kudus. Nah, ini resep urapan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ini dari Tuhan loh ya. Fungsinya kita sudah tahu, urapan 3 itu aja dulu. Nah, apa sih? Gimana caranya kita mengalami urapan yang semakin dahsyat, semakin bertambah-tambah, semakin increasing dalam hidup kita? Nah, yang pertama, kita harus punya 5 ingredient, 5 resep ini. Yang pertama, kita harus punya mur. Mur artinya apa?
Mur adalah lambang kematian. Mur adalah lambang kematian. Makanya waktu Yesus lahir, orang Majus salah satunya bawa apa? Mur. Itu nubuatan bahwa Yesus lahir untuk mati di Golgota. Nah, saudara sekalian, bahwa mur itu adalah lambang kematian. Apa yang harus mati dari hidup kita? Ada hal-hal yang harus mati supaya urapan itu semakin increasing. Urapan itu semakin meningkat, urapan itu semakin dahsyat dalam hidup kita. Yang harus mati adalah ego kita. Egoisme kita harus mati. Self-centered kita harus mati. Fokus kita dalam urapan bukan diri kita. Fokus kita adalah untuk Tuhan dan untuk sesama. Mari kita baca Galatia 2 ayat 19 menulis demikian. Galatia pasal 2 ayat 19 menulis demikian dalam firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Perhatikan kalimat berikutnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang harus disalibkan dengan Kristus siapa? Aku kita. Ego kita. Agus Lutan kita harus disalibkan bersama dengan Kristus. Saudara sekalian, manusia ini kan manusia yang self-centered. Kita manusia yang sangat-sangat egois. Semua berpusat kepada diri kita. Kita peralat orang untuk kepentingan diri kita. Kalau itu nggak ada urusan sama kita, kita nggak mau campur, saudara. Ngapain gua ngerepotin? Nggak ada kepentingannya, nggak ada urusannya, nggak ada keuntungan buat kita. Ini zaman sekarang generasi kan seperti itu. Orang semakin egois. Saya baca satu data dan saya kaget Bapak Ibu. Dalam satu hari ya, orang di seluruh dunia itu selfie itu sekian miliar kali. Sekian miliar kali. Nah bayangkan orang menjadi menjadi egois banget. Orang jadi self-centered. Apalagi kita akan masuk dalam dimensi metaverse ini. Setiap orang akan punya yang namanya avatar-avatarnya. Dan orang akan mungkin menjadi masuk dalam dunia yang tipu-tipu gitu ya. Dunia yang mungkin gak jelas gitu saudara sekalian. Nah manusia akan semakin egois. Kita akan memanipulasi orang lain. Bahkan kita menginjak orang lain supaya kita bisa naik. Kita menggunakan orang lain untuk mencapai kepentingan, keuntungan kita. Nah saudara sekalian, orang egois kan tidak mau tahu sama orang lain. Gak mau peduli sama orang lain. Yang penting dia kenyang, yang penting dia happy, yang penting dia suka, yang lain masa bodoh. Emangnya gue pikirin katanya. Nah orang yang egois kan selalu mau diutamakan, selalu nomor satu. Selalu dirinya paling benar, selalu mau di VIP-kan, dihargai, dihormati. Selalu semuanya maunya didengarkan. Selalu posesif orangnya. Apapun yang dia mau harus dilakukan. Apapun yang dia katakan harus dilakukan. Nah ego kita ini harus mati. Ego kita ini harus mati. Makanya saya diberkati satu firman dari Paulus menulis begini. 2 Korintus 4 ayat 5 menulis demikian. Paulus katakan begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ini buat para hamba-hamba Tuhan nih. Pembicara-pembicara. Bukan diri kami yang kami beritakan. Haleluya. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita ini sebagai pendeta selalu diri kita yang kita ceritakan. Selalu berkat-berkat kita yang kita ceritakan. Selalu perhatikan kalau banyak orang khotbah. Kata saya lebih banyak dari kata Tuhan, saudaraku sekalian. Benar kan? Kata saya. Kata Tuhannya nggak ada. Paulus katakan bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Kristus. Jadi mie ini harus mati. Mie ini harus mati. Kita konflik suami istri penyebabnya apa sih? Ego kita kan. Mie kita. Makanya ketika kita menikah, mie ini harus melebur menjadi we. Saya harus melebur menjadi kami, kita. Saudara, kalau kita masih bawa ego kita, konflik akan terjadi terus dalam rumah tangga kita. Kenapa banyak orang pisah dalam rumah tangga? Karena mereka nggak bisa blend. Proses yang paling sulit dalam pernikahan adalah proses blending. Mie dengan mie di blend jadi we ini kan nggak gampang. Jadi hancur. Saudara, kita harus belajar hancur. Nah, waktu saya baru menikah dengan istri saya, kita punya ego masing-masing.
Dan sampai sekarang kami masih punya ego masing-masing. Dan kami sedang bergumul terus untuk melebur ego kami menjadi we. Menjadi we. Karena kalau kami masih punya ego kami tidak bisa mengalah, maka kita akan ribut terus. Belajar dari Abraham. Abraham itu om, Lot itu ponakan. Yang dipanggil Tuhan keluar itu dan diberkati itu Abraham, bukan Lot loh. Tapi karena Lot nebeng, dia ikut diberkati. Inilah orang yang sangat diberkati Tuhan. Kalau Anda diberkati Tuhan, orang yang dekat dengan Anda akan kecipratan berkat. Amin Bapak Ibu, kecipratan berkat. Lot jadi kaya juga. Terjadi pertengkaran antara gembala kambing domba Lot dengan Abraham. Dan Abraham bilang ini nggak bagus. Perkelahian di antara saudara ini nggak bagus. Ini menjadi kekurangan, kelemahan kita. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus meminimalisir konflik. Kita harus bukan menghindari konflik, konflik pasti terjadi, tapi kita harus mengatasi konflik itu, menyelesaikan konflik itu. Ada teman saya, kalau konflik suami istri bisa 3 bulan nggak saling ngomong. Itu pakai pesan-pesan WA gitu loh ya. Pesan WA, ada yang pesannya melalui anaknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ada teman saya udah nggak ngomong sama istrinya udah 3 tahun loh. Udah 3 tahun nggak ngomong, pesannya melalui anak-anak. Nah saudara sekalian, apapun masalah, apapun persoalan harus diselesaikan. Kuncinya apa? Ego ini dikalahkan. Saya bilang sama teman saya, lu tegur dong istri lu. Lu sapa dong istri lu. Tegur, istrinya lagi di Amerika. Saya bilang, susul ke Amerika. Enggak lah, beginilah, itulah. Gengsi kan. Masalahnya kita nggak mau ego ini dikalahkan. Nah kalau kita mau urapan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kita, mie ini harus mati. Ego harus disalibkan. Ego harus dikalahkan. Maka Tuhan akan semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Urapan Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Orang yang egois gak bisa tunduk sama orang lain. Orang yang egois gak bisa menghargai orang lain. Dia gak bisa menghargai orang lain. Dia gak bisa tunduk kepada pimpinan Pak Timothy. Kenapa? Karena dia ego. Dia merasa dia bisa juga. Dia merasa dia mampu juga. Saudara, kalau kita mau menundukkan diri kita, kita mau submit kepada otoritas, percayalah, urapan Tuhan akan mengalir luar biasa. Bagi jemaat GBI City of Love, bagi ibadah-ibadah kalian, ada urapan Tuhan yang luar biasa akan bekerja. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Mukjizat dan terobosan akan terjadi. Apa ingredient yang kedua? Resep yang kedua adalah kayu manis. Kayu manis itu cinnamon, betul ya? Cinnamon ini bicara good attitude, good spirit. Kalau kita mau urapan itu semakin dahsyat dalam hidup kita, kita harus punya sikap, punya roh yang baik, punya roh yang manis, punya roh yang lemah lembut, punya roh yang tidak serakah, yang gampang menerima orang, yang ramah. Itu kan yang good spirit, yang tidak penuh kebencian, yang tidak penuh dendam, yang bisa mengasihi orang-orang yang mungkin tidak bisa dikasihi. Itu kan yang namanya good spirit. Nah, kalau kita mau urapan Allah semakin dahsyat dalam hidup kita, tapi kita punya kepahitan, kita punya kebencian, kita simpan iri hati, ya nggak bikin bertambah-tambah. Malah urapannya mungkin bisa hilang dari hidup kita. Nah, kita harus punya good spirit, good attitude dalam hidup ini. Ketika ada masalah kita bersuka cita. Ketika ada tekanan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka percayalah urapan Tuhan akan semakin dahsyat, semakin hebat dalam hidup kita. Yang ketiga, yang harus ada dalam hidup kita adalah tebu. Tebu ya, pasti pernah minum air tebu ya. Air tebu itu kan harus digiling dulu ya, supaya keluar airnya kan, tebu terus digiling. Artinya apa? Rela nggak kita dibroken? Rela nggak kita digiling oleh Tuhan? Rela nggak kita diremukkan? Mungkin itu kedagingan kita diremukkan. Mungkin itu kesombongan kita diremukkan. Mungkin keras kepala kita diremukkan. Mungkin itu pemberontakan kita diremukkan. Banyak orang sekarang kan suka berontak nih. Apalagi anak-anak sekarang ya. Kalau dibilang apa langsung disaut tuh. Langsung dijawab, enggak dong. Selalu disaut, gampang sekali rebel. Ini generasi rebellion banget. Nah, rela nggak nih pemberontakan kita, kesombongan kita, kekeras kepalaan kita, ketegar tengkukan kita itu digiling oleh Tuhan. Digiling oleh Tuhan. Saya ini orang sombong Bapak Ibu Saudara sekalian dulu. Saya sombong dulu. Saya merasa pintar, saya merasa saya jago, saya underestimate banyak orang. Tapi Tuhan hancurkan kesombongan saya. Tuhan giling kesombongan saya.
Tuhan remukkan kesombongan saya. Nggak enak loh Bapak Ibu. Sakit, pedih. Tuhan buat saya tidak dihargai, tidak dihormati, saya dilecehkan, saya dibully, sakitnya luar biasa. Tapi saya tahu, itu cara Tuhan untuk menggiling saya. Supaya urapan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup saya. Supaya saya tidak sombong lagi. Saya orangnya pemarah. Nah, pemarah gimana urapan tapi pemarah. Nah, saudara sekalian, saya pemarah. Tuhan giling kemarahan saya. Tuhan proses kelemahan saya. Ketemu dengan orang-orang yang buat kita kesal, buat kita jengkel, buat kita nggak happy, nggak senang. Saya orangnya sangat perfeksionis, ketemu orang-orang yang selebor. Saya orangnya on time, ketemu orang-orang yang nggak on time. Akibatnya itu membuat saya digiling, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Sakit, nggak enak, menyedihkan. Tapi itu cara Tuhan. Supaya kita menjadi tebu yang menghasilkan yang manis. Ada urapan Tuhan yang mengalir dalam hidup setiap kita. Rendah hati itu nggak gampang ya. Menghargai orang, mengutamakan orang itu nggak gampang. Itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, kayu teja. Kayu teja ini tumbuh di tempat yang tinggi, di 8.000 feet. Artinya apa? Kita harus punya standar hidup rohani yang tinggi. Kita harus punya standar moral Kristen yang tinggi. Kita jangan jadi ayam. Kita ini raja wali. Ayam itu mengais-ngais di tanah. Yang diurus tuh yang kotor-kotor, yang duniawi-duniawi. Kita harus terbang tinggi dalam kemuliaan. Kita ini raja wali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayam kalau ada badai, dia langsung lari. Ada hujan, dia langsung berlindung. Tapi raja wali enggak. Begitu dia lihat badai, dia kepakkan sayapnya, dia bilang, come on baby, come on. Dia nggak takut badai, dia nggak takut tantangan, dia nggak takut dengan krisis. Dia mengepakkan sayapnya, dan dia terbang semakin tinggi. Nah, kita ini harus jadi kayak kayu teja. Kita ini di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Moral Kristen kita harus tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Moral standar pacaran kita harus tinggi. Standar bisnis kita harus tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sama dengan orang dunia. Kita harus berbeda, level kita harus lebih. Makanya Yesus katakan, jika keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi, orang fasik ini, buat apa? Standar kita harus kayu teja, harus di tempat yang tinggi. Kita harus masuk dalam hadirat Allah yang dalam, hadirat Allah yang tinggi. Ada satu cerita yang bagus banget, saya masih ingat sampai sekarang. Satu hari ada seorang pilot pesawat tempur. Waktu dia sedang menguji pesawatnya, ketika dia mulai terbang, tiba-tiba dia sadar. Ada seekor tikus di dalam pesawatnya. Nah, tikus ini kecil, tapi mengancam, karena tikus itu bisa menggigit kabel-kabel pesawatnya, dan kalau kabelnya putus bisa fatal bagi dia. Sekarang gimana caranya? Nggak mungkin kan dia tinggalkan setir, dia tangkap itu tikus, kan nggak mungkin. Caranya dia dapat ide, dia terbang tinggi, dia naik tinggi ke angkasa. Dia naik tinggi, nah tikusnya nggak tahan. Tekanan begitu tinggi, dia nggak tahan, akibatnya tikusnya mati. Begini saudara sekalian, ada apapun masalahmu, apapun pergumulan, apapun setan dalam hidupmu, angkat tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Maka semua masalah kita akan lenyap. Semua pergumulan kita akan lenyap. Karena di hadirat Tuhan ada kemenangan bagi setiap kita. Ketika saya mengalami COVID ini, apa yang saya lakukan? Saya banyak menyembah Tuhan. Saya datang ke hadirat Tuhan. Saya bilang, COVID, di hadirat Tuhan lu mati loh. Di hadirat Tuhan lu nggak berdaya, lu lumpuh, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur saya agak takut kena COVID. Kenapa? Saya ada komorbid Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ada diabetes, saya ada hipertensi, saya ada ginjal. Jujur ketika saya positif, istri saya sempat panik. Karena tidak seharusnya saya kena COVID. Tapi saya berkata, nggak usah takut saya. Nggak usah takut, ini jawaban doa kita. Dan kita mau bawa dalam hadirat Tuhan ini COVID. Kita mau bawa masalah ini dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa pergumulan kita dalam hadirat Tuhan. Kita bawa di dalam ketinggian hadirat Tuhan. Dan di situ kita akan melihat Tuhan memberikan kemenangan jalan keluar. Saya banyak memuji-muji Tuhan. Saya banyak memuji-muji Tuhan. Saya dikuatkan, saya diberikan semangat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lemes loh. COVID ini lemes dan mual. Saya belajar menyembah, memuji Tuhan. Saya belajar gini, apa bedanya memuji dengan berdoa? Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan tentang masalah kita.
Dengar ya, ketika kita berdoa, kita bawa masalah kita ceritakan, Tuhan, ini masalah saya kena COVID, Tuhan, ini masalahnya badan saya lemes, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Kita ceritakan masalah kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, kita menyatakan Tuhan kita yang besar kepada masalah kita. Kepada COVID saya berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kepada COVID saya katakan, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan dahsyat telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Nah, ketika kita memuji Tuhan, kita sedang menampilkan Allah kita yang besar. Kita sedang berbicara Allah kita yang besar kepada masalah kita. Masalah kita nggak ada apa-apanya. Karena begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasanya Allah kita. Nah, kita harus punya standar moral yang tinggi. Waktu saya pacaran sama istri saya tidak mau seperti orang dunia. Orang dunia kalau pacaran kan, maaf ya, mereka biasanya dating-dating, kemudian mereka kissing-kissing, mereka bunting akhirnya. Saya nggak mau gitu. Saya hamba Tuhan. Cara pacaran saya harus berbeda. Standar moral pacaran saya harus berbeda. Selama kami pacaran, saya nggak pernah pegang tangan dia. Saya nggak pernah peluk dia, nggak pernah cium dia. Bapak Ibu tanya, Pak Pendeta pingin cium nggak? Pingin. Siapa sih laki-laki ketemu dengan cewek yang dia sayang, nggak pingin peluk, nggak pingin pegang, nggak pingin cium? Semua orang pasti pingin. Tapi saya belajar untuk punya standar moral yang tinggi. Sampai akhirnya saya menikah, itu hal lain, ceritanya lain lagi kan. Nah, kita harus punya standar moral yang tinggi dari orang dunia. Jangan kita menjadi sama dengan orang dunia. Kita harus berbeda. Cara bisnis kita harus berbeda. Levelnya harus, moralnya harus lebih tinggi. Karakternya harus lebih tinggi. Dan ini tantangan kita sebagai orang percaya loh. Level kasih kita harus besar dari level kasih orang percaya, orang dunia. Orang dunia kan brotherly love. Orang dunia kan take and give. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi orang Kristen kan nggak bisa begitu. Kita harus lebih tinggi. Orang menuntut kita dari kasih kita. Kita harus punya standar kasih yang lebih tinggi. Kasih yang unconditional. Walaupun kamu jahatin saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu mungkin menyakiti hati saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu mungkin tidak layak, tapi saya mau mengasihi kamu walaupun kamu tidak layak. Kasih kita harus kasih yang walaupun. Kita harus kayu teja. Ketika kita hidup dalam ketinggian, urapan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Tinggi ini bukan berarti sombong loh saudara ya. Alkitab nggak bicara sombong. Orang sombong malah hancur kata Alkitab. Justru tinggi ini standar moral, standar kekudusan yang tinggi. Takut akan Tuhan yang tinggi. Nah, kita harus punya itu. Kita harus punya standar tinggi dalam kekudusan kita. Yang kelima, yang terakhir. Bahan yang harus ada adalah minyak zaitun. Apakah itu? Minyak zaitun bicara dengan Roh Kudus. Kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Kita harus bersekutu dengan intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sahabat kita. Puji Tuhan. Saya tidak pernah sendirian. Saya punya sahabat yang tidak pernah tinggalkan saya. Yang tinggal di dalam saya, namanya Roh Kudus. Saya punya sahabat untuk bercakap-cakap, saudara sekalian. Makanya kalau kita bicara hadirat Tuhan, kita tidak bicara hadirat yang dari luar. Jangan pikir kalau hadirat Tuhan kita merinding gitu ya. Terus kita merasa enggak. Hadirat Tuhan itu di dalam kita. Indwelling spirit. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bersekutu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia sahabat kita. Dia helper kita. Dia penolong kita. Dia standby untuk menolong kita setiap waktu dalam hidup kita. Dia comforter kita. Dia penghibur kita. Dia adalah strengthener kita, yang menguatkan kita. Seringkali dalam hidup ini kita nggak kuat loh. Kita nggak sanggup, kita nggak mampu untuk bisa maju terus. Tapi ada strengthener, ada yang menguatkan kita. Ada yang memberikan kita motivasi. Ada yang memberikan kita semangat dalam hidup kita. Dia juga intercessor kita, pensyafaat kita. Nah, kita harus masuk dalam persekutuan yang intim, komunikasi dengan Roh Kudus.
Ada banyak cara Roh Kudus bisa berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Roh Kudus. Nah, hari-hari ini di tahun 2022 ini masuklah dalam kedalaman komunikasi dengan Roh Kudus. Tersapa dia, good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Datang dalam doamu dengan Roh Kudus. Berbahasa roh, fokuskan kepada Roh Kudus. Masuk dalam keintiman dengan Roh Kudus. Maka percayalah, urapan Tuhan akan semakin melimpah-limpah, semakin dahsyat, semakin hebat, semakin luar biasa bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa 2022 ini, urapan Allah akan semakin dahsyat, semakin luar biasa bagi Bapak Ibu saudara sekalian, semua jemaat GBI City of Love. Amin. Bapak Ibu, kita butuh urapan Tuhan dan kita mau praktekkan urapan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar pengajaran ini sungguh memberkati kami, sungguh membebaskan kami, membuat kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Ada urapan yang dahsyat, ada urapan yang luar biasa, ada favor, ada power, ada presence, ada skill, ability yang Roh Kudus berikan kepada kami, yang Roh Kudus perlengkapi kepada kami, untuk kami boleh melakukan panggilan Tuhan, untuk kami menjadi seperti apa yang Roh Kudus ingin kami jadi. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu, pertajam perlengkapi hidup kami, biar kami semakin mengerti, semakin paham. Dan 2022 kami melihat mukjizat Tuhan, kami melihat kemenangan yang gilang gemilang, kami melihat terobosan, kami melihat jalan keluar, kami melihat kesembuhan, kami melihat mukjizat-mukjizat terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Kami melihat ada dimensi yang supranatural bekerja di dalam pelayanan kami, bekerja dalam ibadah kami. Berkati Pastor Tim, Pastor Evelyn, berkati semua leader yang ada ya Bapa. Urapi semua mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.